Pemberdayaan masyarakat desa di Desa Depok, Kabupaten Kulon Progo dengan program Ngeceng Nanam Enceng Gondok, di mana tujuan program ini adalah untuk mengurangi pengangguran di Desa Depok, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru terutama di tengah pandemi ini. Penerima manfaat secara umum masyarakat di Desa Depok. Yang kedua secara khusus yaitu ibu rumah tangga di Desa Depok. 9 tahapan pemberdayaan masyarakat terdiri dari yang pertama pemetaan potensi. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Depok, Kabupaten Kulon Progo. Laki-laki 1.536 dan perempuan 1.518 dengan jumlah 3.054 jiwa. Data penduduk berdasarkan usia di Desa Depok, Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama usia produktif berjumlah 2.082 jiwa dan yang kedua usia non produktif 346 jiwa. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Depok, Kabupaten Kulon Progo. Kondisi geografis di Desa Depok. Desa Depok adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Tepatnya berada di Pedukuhan 6, Desa Depok, Kecamatan Pancatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Depok memiliki curah hujan sekitar 248 mm dalam perkiraan rata-rata hari hujan sekitar 13 hari dan mempunyai luas hujan sekitar kurang lebih 2,83 km persegi. Kedua, analisis SWOT. Strength. 1. Memiliki sumber daya manusia, khususnya ibu rumah tangga untuk menambah pendapatan sehari-hari. Kedua, masyarakat memiliki antusias yang besar untuk melakukan perubahan menuju desa yang mandiri. Ketiga, masyarakat dan pemerintah setempat bersikap terbuka untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam memajukan desa. 4. Memiliki fasilitas UMKM yang bernama Warung PKH, program Keluarga Harapan dari pemerintah untuk selanjutnya dikelola oleh masyarakat. Weakness. 1. Akses jalan di Desa Depok masih ada sebagian yang rusak. 2. Pemasaran hasil kerajinan anyaman dari enceng gondok dijual langsung kepada pengepul. 3. Pendidikan masyarakat masih rendah. Dan keempat, masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasarkan hasil kerajinan anyaman dari enceng gondok. Opportunity. 1. Jumlah sumber daya manusia yang banyak dengan antusias untuk belajar kerajinan anyaman dari enceng gondok, membuka peluang untuk dilakukannya pemberdayaan terhadap masyarakat di Desa Depok. 2. Desa Depok memiliki fasilitas UMKM bernama Warung PKH dari pemerintah yang dapat dikelola oleh masyarakat. Yang terakhir, treat. Pengrajin kerajinan anyaman dari enceng gondok di Desa Depok masih dikelola oleh pengepul, sehingga kreativitas masyarakat terbatas. 3. Penyusunan desain model terdiri dari pemberdayaan dengan studi literatur, analisis situasi, identifikasi potensi, dan pengumpulan data. Kedua, input. Potensi sumber daya manusia berupa profesi ibu rumah tangga. Ketiga, sosialisasi. Memberikan edukasi dan pelatihan pada masyarakat dengan izin pihak desa mengenai potensi desa yang dimiliki. Keempat, kegiatan. Pembentukan kelompok terdiri dari pengrajin, branding, dan pemasaran. Pengrajin anyaman dari enceng gondok pada masyarakat di Desa Depok. Yang terakhir, tujuan dan output. Pertama, mengurangi pengangguran di Desa Depok. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, sosialisasi dan diseminasi. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program Ngeceng Nanam Enceng Gondok. Sedangkan diseminasi dilakukan dengan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target
dalam capaian perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kelima, pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Terdiri dari kelompok pengrajin. Kelompok ini terdiri dari ibu rumah tangga yang sudah terampil dalam kerajinan anyaman dari enceng gondok. Kedua, kelompok branding. Kelompok ini berfokus dalam pengemasan hasil kerajinan anyaman enceng gondok. Dan yang ketiga, kelompok pemasaran. Kelompok ini akan memanfaatkan pemuda di Desa Depok yang memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi. Keenam, penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis kelembagaan koperasi. Di Desa Depok memiliki fasilitas UMKM yang bernama Warung PKH, Warung Program Keluarga Harapan, dari pemerintah yang dapat dikelola oleh masyarakat. Warung PKH ini menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, dan sebagainya. Hasil kerajinan anyaman dari enceng gondok dapat menjadi tambahan produk di sana, sehingga kerajinan tersebut dapat menjadi kerajinan khas di Desa Depok. Ketujuh, konsultasi dan pendampingan. Program ngeceng nanam enceng gondok dilakukan untuk mengembangkan kelompok pengrajin anyaman dari enceng gondok pada masyarakat di Desa Depok, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pendampingan secara intensif dari UMKM yang bernama Warung PKH, Warung Program Keluarga Harapan. Kedelapan, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan selama 2 minggu, untuk selanjutnya dikembangkan secara intensif. Kesembilan, tahapan proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tindak lanjut dan pengembangan. Masyarakat di Desa Depok harus mengelola dan melakukan peluasan pengembangan kerajinan anyaman dari enceng gondok, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Depok yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Pendekatan dari program ini dilakukan secara bottom up, dari bawah ke atas, di mana pendekatan yang digunakan adalah dari bawah ke atas ini, sehingga diperoleh partisipasi masyarakat yang cenderung tinggi karena masalah pengangguran di tengah pandemi yang dirasakan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan akan membuat masyarakat merasa ikut memiliki, karena ikut menentukan program, sehingga merasa ikut bertanggung jawab akan keberhasilannya. Capaian dari program ini, masyarakat memiliki kemandirian dalam mengelola kerajinan anyaman dari enceng gondok untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Desa Depok, terutama di tengah pandemi. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Depok melalui kerajinan anyaman dari enceng gondok.